Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Nining Amalia Mustafa. Kali ini saya ingin menjelaskan materi mengenai pengenalan fonem dengan berbagai macam bagiannya, yaitu ada identifikasi fonem, jenis fonem, distribusi fonem, dan realisasinya. Dari mata kuliah Fonologi, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar. Baik, langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu identifikasi fonem. Fonem ialah objek kajian fonemik yang berfungsi membedakan makna dan merupakan gambaran dari satu atau sejumlah fon. Dalam penulisannya, fonem dituliskan dengan lambang garis miring. Ada dua cara untuk mengidentifikasi fonem, yaitu yang pertama, mencari satuan bahasa lalu membandingkannya dengan satuan bahasa lain yang mirip. Jika kedua satuan bahasa tersebut berbeda, berarti bunyi tersebut adalah fonem, karena fonem sendiri berfungsi membedakan makna satuan bahasa tersebut. Contohnya ada saku, laku, baku, dan daku. Bunyi S, L, B, dan D pada fungsi kebahasaan tersebut masing-masing berfungsi membedakan sebagai fungsi perbedaan makna. Cara paling mudah dalam mengidentifikasi fonem yaitu dengan membedakan makna ataupun kata, yaitu dengan melihat kemungkinannya dua buah bentuk kata yang berpasangan dengan cara yang lazim dan dengan mudah mengidentifikasi sebuah fonem. Kedua, cara yang bisa digunakan adalah dengan melihat distribusinya. Jika fonem tersebut memiliki distribusi pelengkap di berbagai posisi, misal di awal atau di akhir bunyi, itu adalah bunyi bahasa. Contohnya, yang pertama yaitu bunyi P pada pintar diucapkan berbeda dengan bunyi P pada tapi dan sapi. Kedua, bunyi P pada pintar itu juga akan diucapkan berbeda dengan P pada asap atau lesap. Mengapa demikian? Alasannya, P pada posisi awal pada kata pintar diucapkan secara meletup atau folosif. Jadi terdapat kata letupan di sana. Contohnya pintar. Sedangkan P yang berada pada tengah-tengah yaitu tapi dan sapi, ataupun P yang berada pada posisi akhir yaitu asap ataupun lesap tidak diucapkan dengan letupan ataupun involusif. Jadi beda evolusif dan involusif. Sesuai fakta kekasan yang demikian, bunyi P adalah bunyi butuh. P berdistribusi komplementer atau complementary distribution. Bunyi-bunyi yang hadir dalam distribusi komplementer disebut alofon, sebuah fonem yang membuktikan bahwa penamaan fonem tersebut benar. Kita masuk pada bagian kedua, yaitu jenis fonem. Jenis fonem pertama yaitu fonem vokal. Bunyi vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami halangan. Jenis vokal ditentukan oleh 3 faktor, yaitu tinggi rendahnya posisi lidah, bagian lidah yang dinaikkan, dan bentuk bibir pada pembentukan vokal tersebut. Contoh pemakaian vokal dalam bahasa Indonesia dapat dilihat pada contoh berikut. Vokal I kecil, yaitu ikan, indah, api, dan padi. Vokal I besar atau I atas, yaitu kering, piring, dan dering. Vokal E kecil, ekor, sate, dan tempe. Dan vokal E besar, yaitu bebek dan nenek. Vokal A ada apa, papa, dan mama. Vokal U kecil ada unggas, ungu, dan pintu. Vokal U besar ada sarung, burung, dan karung. Vokal O kecil ada obat, soto, dan toko. Vokal O besar ada ongkos, tokoh, dan balon. Pada jenis kedua yaitu fonem diftong. Fonem diftong adalah vokal yang berubah kualitasnya. Dalam sistem tulisan diftong biasa dilambangkan oleh 2 huruf vokal. Kedua huruf vokal itu tidak dapat dipisahkan. Bunyi au pada kata mau tidak dapat dipisahkan menjadi mau, seperti pada kata mau. Demikian pula halnya dengan deretan huruf vokal ai pada kata sungai. Deretan vokal itu melambangkan bunyi diftong ai yang merupakan inti suku kata ngai. Contoh fonem diftong yaitu pertama ada ai yaitu balai, pantai. Kedua au yaitu kerbau, harimau. Ketiga oi yaitu sekoi dan amboi. Masuk pada jenis ketiga yaitu fonem konsonan.
Konsonan adalah bunyi ujaran yang arus udaranya mengalami hambatan ketika keluar dari paru-paru. Dalam pengujaran bunyi konsonan terdapat 3 faktor yang terlibat, yaitu keadaan pita suara, penyentuhan alat ucap yang satu dengan yang lain, dan cara alat ucap itu bersentuhan. Alat ucap yang bergerak untuk menghasilkan bunyi bahasa disebut sebagai artikulator aktif. Misalnya bibir bawah, gigi bawah, dan lidah. Daerah yang disentuh atau didekati disebut dengan daerah artikulator. Misalnya bibir atas, gigi atas, gusi atas, langit-langit atas, langit-langit lunak, dan anak tekak. Pemberian nama terhadap konsonan didasarkan pada artikulator yang bekerja. Misalnya pertama labio atau bibir bawah, kedua apiko atau ujung lidah, ketiga lamino atau daun lidah, keempat dorso atau belakang lidah. Diikuti dengan daerah artikulasinya ada pertama labial atau bibir atas, kedua dental atau gigi atas, ketiga alveolar atau gusi, keempat palatal atau langit-langit keras, kelima ada velar atau langit-langit lunak, dan keenam ada ovular atau anak tekak. Berdasarkan cara pengucapan atau cara artikulasinya, konsonan dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Pertama, konsonan letupan atau eksplosif, yakni bunyi yang dihasilkan dengan menghambat udara sama sekali di tempat artikulasi lalu dilepaskan. Kedua, ada konsonan nasal, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan menutup alur udara keluar melalui rongga mulut, tetapi dikeluarkan melalui rongga hidung. Ketiga, konsonan lateral, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan menghambat udara sehingga keluar melalui kedua sisi lidah. Keempat, ada konsonan frikatif, yakni bunyi yang dihasilkan dengan menghambat udara pada titik artikulasi lalu dilepaskan secara frikatif. Kelima, ada konsonan afrikatif, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan melepas udara yang keluar dari paru-paru secara frikatif. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu konsonan getar, atau bunyi yang dihasilkan dengan mengartikulasikan lidah pada lengkung gigi, kemudian dilepaskan secepatnya dan diartikulasikan lagi. Baik, kita masuk pada bagian terakhir, yaitu distribusi fonem dan realisasinya. Distribusi fonem adalah letak atau posisi suatu fonem dalam suatu satuan yang lebih besar, yaitu tutur, fonem, atau kata. Terdapat 4 cara menentukan distribusi suatu fonem, yaitu dalam tutur, dalam morfem, dan dalam silaba, serta hubungan urutan vokal atau konsonan. Kemudian dalam buku Fonologi Bahasa Indonesia Mas Nur Muslik pada halaman 95-96 mengatakan bahwa dalam pemakaiannya, fonem-fonem bahasa Indonesia menyebar ke posisi onset silaba, nuklus silaba, dan koda silaba. Posisi onset dan koda diduduki fonem konsonan, sedangkan posisi nuklus diduduki fonem vokal. Hanya saja, dalam praktiknya direalisasikan dalam berbagai variasi bunyi sebagai alofonnya. Realisasi fonem sesuai kaidah lengkap yang dirumuskan oleh Alwi pada tahun 2000, pada halaman 56-76, ia menjelaskan bahwa kaidah realisasi vokal telah memadukan pola intonasi dengan kondisi lingkungan vokal tersebut. Secara garis besar, realisasi fonem terbagi atas A, I, U, E, O, dan E. Kita masuk pada vokal A. Vokal A hanya mempunyai satu alofon, yakni realisasi fonem ini konsisten di manapun dan dalam kondisi apapun tetap sama. Hanya penutur tertentu memvariasikan A pada kata-kata tertentu dengan lafal E. Contoh, selamat malam berubah menjadi selamat malam. Kedua, ada vokal I. Vokal I direalisasikan I jika terdapat pada suku kata buka ataupun pada suku kata tutup yang berakhir dengan M dan N, dan juga mendapat tekanan yang lebih berat daripada suku kata lain. Dikatakan mendapat tekanan yang lebih berat yang mempunyai tekanan lebih keras pada suku kata akhir. Oleh karena itu, I pada kata-kata disebutkan terakhir tetap direalisasikan sebagai I. Misalnya, realisasi I pada akronim Harkitnas berbeda dari realisasi fonem I pada akronim
Balitbang, dan Ditjen. Pada akronim Harkitnas, fonem I direalisasikan I. Yang ketiga, ada vokal U. Jika vokal U terdapat pada suku kata tutup dan suku itu tidak mendapat tekanan keras, vokal U direalisasikan U. Jika diasumsikan, hal itu berkaitan dengan penyesuaian dengan kaidah lafal asli kata serapan itu sendiri. Jadi, diasumsikan itu tidak terbukti. Kata-kata seperti tujuh, halus, atau suntuk merupakan kata-kata asli. Yang keempat ada vokal O. Vokal O mempunyai dua alofon, yaitu O dan O. Vokal O direalisasikan O jika terdapat pada suku kata buka dan suku kata itu tidak diikuti oleh suku kata lain yang mengandung alofon O. Namun pada fonem O, kaidah perubahan tekanan tidak berlaku. Misalnya pada kata grogi dan mendapat tekanan pada O seperti kata soroti. Yang kelima ada vokal E. Vokal E direalisasikan jika terdapat pada suku kata buka dan suku itu tidak diikuti oleh suku yang mengandung alofon E. Menurut Muklis tahun 2008 halaman 100, realisasi E sering bervariasi dengan E. Meskipun pada suku buka, suku terakhirnya tidak terdapat E. Misalnya kata E pada kata lebar. Terakhir ada vokal E. Vokal E tidak mempunyai alofon. Oleh karena itu, idealnya realisasi vokal itu tidak bervariasi. Namun, dalam kenyataan realisasi vokal itu sering disebut juga dengan vokal E, padahal menimbulkan perbedaan makna. Vokal E jika direalisasikan E, misalnya pada kata lebaran dan lebaran. Keduanya memiliki arti yang berbeda. Baik, itu saja penjelasan materi saya pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Rizky Nining Amalia Mustafa, pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.